Jumpa lagi di channel Skysun Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara mengubah ukuran font serta satuan untuk nilainya seperti pixel, persentase, em, dan rem. Kita buka dulu kode dari pelajaran sebelumnya. Dan untuk contoh pertama pada video ini, kita akan mengubah ukuran font pada paragraf. Kita buka kode CSS kita. Kita cari selector P. Dan kita tambahkan properti font size. Ukuran yang paling mudah untuk digunakan adalah pixel. Dan secara default, font yang digunakan adalah ukuran 16 pixel. Kita coba berikan nilai 16px. Kita simpan dan refresh browser. Karena defaultnya tulisan memang sudah menggunakan 16 pixel. Namun apabila font size kita ganti, misalnya menjadi 8 pixel, maka bisa dilihat hasilnya, tulisan pada paragraf akan menjadi jauh lebih kecil. Perlu diingat bahwa ukuran 8 pixel ini bukan berarti lebar dari huruf pada font sama persis dengan 8 pixel ya. Secara browser tetap akan menyesuaikan ukuran pixel pada saat pemakai melakukan zoom in dan zoom out. Sebagai contoh, saya akan zoom in browser hingga 200%. Dapat dilihat bahwa font akan tetap ikut diperbesar. Begitu juga apabila saya melakukan zoom out. Font juga ikut diperkecil. Ada beberapa satuan lain, namun sangat jarang digunakan. Misalkan kita dapat menyebutkan 8 cm dengan cara menuliskan 8 cm. Hasilnya berantakan ya, karena kita masih menggunakan properti line height. Kita hapus dahulu properti line height. Dan bisa dilihat hasil dari font ukuran 8 cm akan menjadi super besar seperti ini. Ada juga ukuran inch. Misalkan kita ganti nilainya menjadi 8 in. Hasilnya fontnya akan lebih besar lagi. Atau bisa juga menggunakan satuan milimeter ya. Misalkan kita tulis 8 mm. Dan hasilnya tulisannya sedikit lebih besar daripada ukuran normal. Ukuran centimeter, inch, dan milimeter ini sangat jarang digunakan ya. Jadi di sini kita hanya sekedar tahu saja bahwa kita bisa menggunakan satuan-satuan seperti ini. Kabarnya sih satuan ini sering digunakan untuk percetakan, tapi dari pengalaman saya membuat situs, saya tidak pernah menggunakan satuan ini. Sekarang kita kembalikan ke ukuran normal, yaitu 16 pixel. Nah, satuan-satuan yang kita pelajari barusan seperti pixel, centimeter, inch, dan milimeter ini disebut dengan satuan absolut. Apabila kita hendak membuat situs yang responsif di sini maksudnya situs kita tetap enak dibaca, baik di smartphone, tablet, maupun desktop komputer, maka kita disarankan untuk tidak menggunakan satuan absolut. Mengapa begitu? Karena apabila kita menggunakan satuan absolut, maka browser tidak bisa menyesuaikan ukuran font dari settingnya. Sebagai contoh, kita tekan tombol menu pada Chrome, lalu kita pilih bagian setting. Kita pilih tab appearance. Dan di sini ada font size yang nilai defaultnya adalah medium. Apabila saya mengganti ukuran font menjadi yang paling besar yaitu very large, di sini kita bisa melihat bahwa tulisan pada setting sudah berubah menjadi besar. Lalu kita lihat kembali ke halaman HTML kita. Kita bisa melihat bahwa ukuran font pada judul kita turut membesar, namun ukuran font pada paragraf tetap sama. Begitu juga kalau kita mengganti font size menjadi very small. Pada halaman HTML kita, ukuran font judulnya mengecil, namun ukuran font pada paragraf tetap sama. Bahkan pada judul H2 kita, ukuran fontnya menjadi lebih kecil daripada paragraf. Kita kembalikan setting font size menjadi medium.
Untuk pengaturan nilai pada font size ini, kita lebih disarankan untuk menggunakan satuan relatif. Satuan relatif ini artinya kita membandingkan ukuran font yang hendak kita gunakan dengan satuan normal. Sebagai contoh, apabila kita hendak menggunakan font dengan ukuran 2 kali lipat ukuran normal, maka kita menggunakan font dengan ukuran 32 pixel. Kita bisa lihat hasilnya 32 pixel seperti ini. Satuan 32 pixel ini masih satuan absolut, akan kita ganti menjadi satuan relatif. Sebagai contoh pertama kita gunakan persentase terlebih dahulu. 2 kali lipat artinya kita hendak mengubah menjadi 200%. Kita masukkan nilai 200%. Dan kita lihat hasilnya. Tidak ada perubahan ukuran font ya, karena 200% itu setara dengan 32 pixel. Namun apabila font size pada setting Chrome kita ubah menjadi very small, maka ukuran font pada paragraf akan ikut berubah. Nah, satuan lain yang sering digunakan adalah M. Di sini kita menggunakan bilangan desimal untuk membandingkan font size dengan ukuran normal. Nilai 1M artinya ukuran font normal atau setara dengan 16 pixel. Sedangkan apabila kita ingin ukurannya 32 pixel atau 2 kali lipat, maka kita dapat menggunakan nilai 2M. Kita masukkan nilai 2M. Dan kita refresh browser. Tidak ada perubahan ya, karena nilainya masih tetap sama. Kelemahan dari satuan M ini adalah ukuran font pada paragraf adalah 2 kali lipat dibandingkan dengan parentnya. Apabila kita melihat kembali struktur dari kode HTML kita dapat melihat bahwa tag P berada di dalam tag body. Jadi misalkan kita menambahkan properti font size pada body dengan nilai 200%. Maka font size pada paragraf akan berubah menjadi lebih besar lagi. Kalau di sini kita melakukan inspect pada paragraf, kita bisa menemukan bahwa font size yang digunakan adalah 2M. Dan kalau kita geser lebih bawah lagi, kita bisa menemukan bahwa pada body, font size-nya adalah 200%, namun dicoret. Dicoret di sini artinya font size pada body ini seharusnya tidak digunakan pada paragraf. Namun kenyataannya nilai 200% ini berpengaruh pada paragraf dan menyebabkan ukuran fontnya membesar 2 kali lipat. Hal ini menyebabkan bug yang sangat sulit untuk ditemukan. Kelemahan lain dari satuan M ini bisa kita temukan apabila kita membuat tag di dalam tag. Sebagai contoh, kita hapus dahulu properti font size pada body. Lalu kita buka kembali file HTML kita. Setelah paragraf terakhir, kita tambahkan H2 dengan konten daftar menu restoran. Kita tambahkan daftar dengan 2 isi. Kita ketik UL lebih besar LI tambah LI. Tekan Ctrl E. Kita isikan list pertama dengan makanan. Dan list kedua minuman. Di dalam makanan kita tambahkan list lagi dengan isi 5 baris. Kita ketikkan UL lebih besar LI tambah LI sebanyak 5 kali. Ctrl E. Lalu kita isikan masakan Nusantara. Chinese food. Japanese food. Korean food, dan Western food. Di dalam masakan Nusantara kita tambahkan lagi list dengan isi 4 baris. UL lebih besar LI 4 kali. Ctrl E. Lalu kita isikan dengan nasi rames, nasi timbal, nasi kapau, dan nasi goreng.
Nanti isi listnya bisa kita lengkapi lagi, namun untuk mempersingkat waktu, kita simpan dahulu dan lihat hasilnya pada browser. Sekarang kita sudah memiliki list daftar menu restoran yang dimulai dari kategori, kemudian diikuti dengan subkategori, dan terakhir baru nama menunya. Semuanya masih menggunakan font ukuran normal. Misalkan kita hendak menggunakan font dengan ukuran 2 kali lipat pada list, maka kita bisa membuka kembali kode CSS kita. Kita tambahkan selektor LI. Lalu kita tambahkan properti font size dengan nilai 2M. Kita simpan dan refresh browser, dan kita lihat hasilnya. Wah, nasi rames menggunakan font yang ukurannya terlalu besar ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena M melakukan perbandingan ukuran font relatif terhadap ukuran font parent-nya. Dan kalau kita lihat pada konten kita, list pertama dengan konten makanan, parent-nya adalah body. Body menggunakan ukuran font normal, maka makanan menggunakan font dengan ukuran 2 kali normal, seperti ini. Kemudian kita lihat ke masakan Nusantara, di mana parent-nya adalah makanan, sedangkan makanan sudah menggunakan font ukurannya 2 kali normal. Dan masakan Nusantara memperbesar fontnya lagi sebanyak 2 kali, sehingga akhirnya masakan Nusantara menggunakan font ukuran 4 kali normal. Begitu juga yang terjadi pada nasi rames. Berhubung parent-nya adalah masakan Nusantara yang sudah menggunakan font 4 kali normal, nasi rames memperbesarnya lagi sebanyak 2 kali, sehingga akhirnya menggunakan font dengan ukuran 8 kali normal. Bagaimana kalau kita ubah satuan M menjadi persentase? Kita ubah font size menjadi 200%. Dan kita lihat hasilnya di browser, ternyata sama ya. Persentase juga membandingkan font size elemen terhadap parent-nya. Untuk mengatasi hal-hal seperti ini, maka ada satuan baru yang disebut dengan nama rem, yang merupakan singkatan dari root M. Satuan ini adalah satuan relatif dengan nilai yang sama dengan M, namun rem membandingkan ukuran font elemen dengan ukuran font dari root, sehingga hasil dari ukuran rem akan selalu sama, tidak peduli dimanapun elemen tersebut berada. Sebagai contoh, kita ubah font size pada LI menjadi 2 rem. Kita simpan dan lihat hasilnya. Nah, sekarang seluruh list pada daftar menu restoran kita menggunakan font dengan ukuran yang sama. Oke, pada video ini kita sudah mempelajari mengenai properti font size. Sebenarnya masih ada banyak satuan yang bisa digunakan untuk mengisikan nilai dari properti ini. Untuk referensi lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat pada situs MDN. Namun di video ini kita hanya membahas mengenai satuan-satuan yang paling sering digunakan saja ya, yaitu pixel, persentase, M, dan rem. Dan dari semua satuan yang kita bahas dalam video ini, yang paling disarankan untuk digunakan adalah satuan rem. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skyson Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.